Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya Mas Kumambang di channel Mas Kumambang. Tentunya masih dengan video-video saya. Dan kali ini saya akan mengulas betapa pentingnya sejarah sejarah apa saja, karena sejarah suatu bangsa yang besar itu dari sejarahnya. Kalau bangsa itu tidak memiliki sejarah atau sejarahnya itu tidak jelas, tentunya sebuah bangsa itu pasti akan menjadi bangsa yang tertinggal. Dan bangsa-bangsa yang besar itu ya karena dari sejarah itu juga, karena banyak sekali sejarah-sejarah yang mungkin sudah tidak asli lagi atau sudah berubah atau memang mungkin sengaja dirubah oleh satu kaum atau satu kelompok agar bangsa tersebut menjadi bangsa yang mundur dan bangsa yang tidak memiliki jati diri. Tentang sejarah bikinan Belanda yang itu sudah memecah belah kita. Ya. Belanda mencetak sebuah buku judulnya Kidung Sunda tahun 1927. Di situ diceritakan bagaimana kerajaan Sunda, ya, raja dan seluruh pasukan serta keluarganya dihabisi oleh Patih Gajah Mada di Bubat. Pernah dengar perang Bubat? Itu dongeng bohong. Jenenge keraton dalam itu gak kabeh wong. Jadi memang ada aturan semua, dan itu kita jaga. Itu namanya simbol. Keraton itu tidak berkuasa, tapi dia simbol, dia sisa simbol dari harga diri kejawaan kita. Yang dinamakan Pararaton. Pernah dengar cerita itu? Pararaton cerita tentang Ken Angrok. Nama Ken Angrok tidak pernah kita temukan kecuali di Pararaton saja. Di prasasti manapun, di naskah manapun nggak ada nama Angrok itu. Ya, itu ditulis 1920 ketika mulai muncul pergerakan-pergerakan nasional, di mana pelopornya orang-orang mulai zaman Diponegoro itu orang keraton semua. Mereka punya semangat, kita ikut turunannya wong Mojopahit, ya, melawan. Ya. Jadi zaman Diponegoro itu juga merasa bahwa leluhurnya itu keturunan dari Mojopahit, Bondan Kejawen, macam-macam itu orang dari sini. Itu mau dipatahkan oleh Belanda, jangan sampai ada perlawanan. Dibikinlah cerita Ken Angrok, bahwa rojo-rojo Mojopahit yang dibanggakan wong Surakarta, wong Jogja, wong Mangkunegaran, orang-orang dari mana-mana, sebetulnya turunannya wong Singosari. Dan rojo-rojo Singosari turunannya Ken Angrok, anak haram, penjudi, maling, pemerkosa, orang yang paling jahat, ya, membunuh untuk kekuasaan. Leluhur wong Ratu-Ratu Jawa. Nggak ada cerita itu. Dan ini sangat penting sekali ya sejarah itu, karena kita harus mengetahui sejarah, harus paham sejarah dan harus mengetahui sejarah bangsa kita sendiri, karena ternyata bangsa kita adalah bangsa yang besar. Dan ini ada beberapa upaya untuk merubah sejarah, ya, ada hati-hati. Karena dari dulu, dari zaman penjajahan itu memang
penjajahan Belanda itu memang ditargetkan untuk pribumi ini tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Supaya apa ya? Supaya tidak tahu sejarahnya bangsanya sendiri. Itu terlihat dari beberapa puluh tahun yang lalu orang-orang yang sudah tua itu mengikuti pelajaran paket C atau paket B. Itu berarti kan mbah-mbah kita atau bapak-bapak kita itu kan tidak sekolah ya, karena tidak ada biaya, kemiskinan ya, itu ya melanda bangsa kita. Dan didoktrin bahwa sekolah pun tidak ada gunanya. Itu yang pernah saya dengar dari mbah-mbah saya dulu. Karena dulu banyak sekali orang-orang yang disuruh sekolah itu tidak mau, jadi sehingga tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, sehingga tidak peduli dengan sejarah bangsanya sendiri. Kalau sejarah itu kan dilihat dari manuskrip, dari prasasti-prasasti, itu kan di batu-batu tulis, di berbagai macam prasasti itu kan ada tulisannya. Nah, di tulisan-tulisan itu kalau bangsa kita, mbah-mbah kita itu tidak bisa membaca dan menulis, tentunya tidak bisa mengetahui sejarah bangsa sendiri, tidak mengetahui bahwa sejarah leluhurnya. Dan ini sangat mengerikan sekali untuk kehidupan di masa yang akan datang. Ini terbukti bahwa kita bangsa Indonesia banyak sekali yang mempercayai sejarah-sejarah yang tidak jelas atau sejarah-sejarah yang diciptakan oleh pihak lain. Dan ini sudah sangat jelas sekali, karena Belanda buku-buku sejarah, kitab-kitab sejarah, dan manuskrip kuno, catatan-catatan kuno, dan prasasti-prasasti yang isinya sejarah di situ. Itu semuanya diboyong ke Belanda dan dipelajari di sana, kemudian dikopi, diciptakan lagi dengan kalimat-kalimat dengan tulisan-tulisan yang hampir mirip-mirip, akan tetapi sejarahnya dibelokkan, sehingga bangsa kita sendiri tidak mengetahui sejarah bangsanya sendiri. Ini sangat ironis sekali, sangat mengerikan sekali. Dan ternyata setelah diselidiki, ada beberapa sejarah yang menyimpang di bumi pertiwi ini, ya, itu terbukti di sejarah Singosari atau sejarah Ken Arok, Tunggula Metung, Ken Dedes, dan Empu Gandring. Ini kan sudah kental sekali, sudah pernah kita dengar bahwa sejarah Ken Arok itu sudah terkenal dan sudah dibaca berkali-kali, bahkan sampai sekarang. Dan mereka pun, kita, anak-anak kita itu percaya bahwa Ken Arok itu adalah seorang yang memesan sebilah keris kepada Empu Gandring, kemudian keris tersebut belum selesai, direbut, dan untuk membunuh Empu Gandring, kemudian untuk merebut Ken Dedes dari Tunggula Metung. Dan bahwa di sini ternyata setelah diselidiki itu ternyata tidak ada sejarah Ken Arok, Ken Dedes, Tunggula Metung tidak ada. Bahkan di situ keris Gandring atau Empu Gandring itu sejarahnya itu pokoknya tidak ada. Ya mungkin ada ya tokoh-tokoh tersebut, akan tetapi sejarahnya tidak begitu. Itu menurut sejarawan bangsa kita. Kemarin saya nonton video, dan video ini mungkin sudah pernah ditonton juga oleh sobat-sobat semuanya, yaitu ketika Cak Nun dan seseorang, nanti akan saya lampirkan videonya ya, biar jelas. Ternyata sejarah tersebut tidak ada. Itu apa tujuannya? Ya tujuannya untuk melemahkan bangsa kita, bahwa bangsa kita itu, leluhur kita itu bangsa yang suka merebut, suka membunuh, suka memperkosa,
itulah Bang, makanya ditunjukkan pada sejarah kita oleh Belanda bahwa iki lho mbahmu itu tukang ini, tukang rebut bojone wong, tukang mateni. Nah, akhirnya si kita sendiri itu merasa tidak percaya diri karena ternyata mbah-mbah kita itu, sejarah leluhur kita itu tidak ternyata sejahat itu. Nah, dan bahkan ternyata sejarah tersebut tidak ada. Ini kan untuk melemahkan generasi penerusnya bahwa kita adalah keturunan orang yang buruk. Itu akan mempengaruhi perkembangan sebuah bangsa tersebut. Seperti cerita perang Bubat, dan ternyata setelah ditelusuri ternyata perang Bubat itu tidak ada karena di situ melibatkan katanya Patih Gajah Mada membantai pasukan dari Pajajaran. Ternyata di situ tidak ada. Itu adalah sejarah buatan Belanda yang sengaja dibelokkan untuk memecah belah bangsa kita supaya tidak melawan Belanda, intinya begitu. Dan di sini memang terbukti kalau sejarah-sejarah tersebut memiliki dampak yang tidak baik itu dari sekarang ini, karena sejarah tersebut menciptakan perpecahan. Apabila sejarah tersebut mengakibatkan atau menimbulkan perpecahan, itu tentunya harus diselidiki lebih dalam lagi dan jangan mudah percaya dengan sejarah-sejarah yang mungkin tidak jelas. Dan dalam sejarah tersebut kita harus mempelajari bangsa-bangsa kita, mempelajari leluhur kita, apa yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Makanya sejarah-sejarah itu penting untuk kemajuan perkembangan bangsa tersebut. Seperti yang telah diungkapkan oleh Ibnu Khaldun dengan kitabnya yang terkenal yaitu kitab Muqaddimah. Di situ juga dikatakan di bab awal, itu kemarin saya baca di bab awal itu betapa pentingnya sejarah tersebut untuk sebuah negeri, untuk kemajuan bangsa tersebut. Dan ini perlu benar-benar sejarah itu ya benar-benar harus diselidiki apakah benar-benar sejarah tersebut benar atau tidak, karena di situ dijelaskan dalam kitabnya Ibnu Khaldun yaitu Muqaddimah betapa pentingnya sejarah, dan sejarah itu dipelajari secara benar-benar dengan akal sehat, karena di situ banyak sekali sejarah-sejarah yang dituturkan dari masa ke masa, dan ternyata sejarah tersebut tidak sama dengan sejarah yang aslinya, karena di situ banyak sekali campur tangan manusia untuk merubah sejarah. Dan ini memang sudah ada dalam kajian kitab Ibnu Khaldun yaitu kitab Muqaddimah, karena di situ banyak sekali sejarah-sejarah yang bisa dirubah-rubah, dan itu harus dipelajari dari berbagai macam aspek, dari berbagai macam petilasan atau manuskrip, dan tentunya dengan akal sehat, karena kalau sejarah itu tidak masuk akal itu tentunya harus diselidiki ya. Jadi banyak sekali sejarah-sejarah yang harus dicari dan harus dicari kebenarannya, itu supaya untuk kemajuan bangsa kita, untuk kemajuan jati diri gitu. Dan di sini nanti akan saya jelaskan lagi lebih banyak lagi tentang banyak yang termasuk kemarin video saya yang intinya
apa isinya ramalan ya, ramalan Satrio Beningit. Apakah Satrio Beningit itu Imam Mahdi atau bukan, nanti bisa dikaji di sebuah kitab. Nanti ada, saya punya kitabnya, cuman saya tidak tahu judulnya apa, nanti akan saya tunjukkan di video selanjutnya ya. Jadi mohon maaf belum bisa mengupload video lagi karena kegiatannya lebih untuk kegiatan saya akhir-akhir ini banyak. Jadi mohon maaf apabila video ini kurang bermanfaat, dan nantikan lagi video-video saya selanjutnya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan dibagikan kembali, dan apabila Anda yang baru saja menonton video saya, menemukan channel saya, silahkan di subscribe. Akan saya berikan ya berbagai macam ilmu pengetahuan yang saya miliki, yang saya ketahui, yang mungkin bisa menambah wawasan. Dan ada beberapa ijazah yang saya dapatkan, nanti akan saya berikan kepada Anda semuanya, yang mungkin ya semoga bermanfaat, karena ilmu itu kalau tidak diamalkan nantinya akan tidak bermanfaat itu. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.